Alhamdulillah pada hari ini kita dapat memulai pertemuan pertama kita dalam mata kuliah perilaku organisasi. Saya harapkan di pertemuan pertama ini kita dapat secara bersama-sama menunjukkan keseriusan kita dalam berkuliah, walaupun situasi perkuliahan kita atau model perkuliahan kita dalam bentuk online seperti ini. Nah, makanya dari awal tadi saya sudah ingatkan bahwa karena perkuliahan kita modelnya melalui Zoom meeting, maka selama proses perkuliahan Anda diwajibkan untuk mengaktifkan videonya. Saya melihat di layar ini ada siapa, Aditya tidak menyala videonya, siapa lagi, Maftuh Ahnan juga tidak menyala videonya. Nanti ini semua ada rekamannya ya, ada rekamannya. Jadi tidak ada yang akan komplain jika saya kasih alpha di absen, karena ada buktinya semua. Oke. Itu konsekuensinya memang kita pertemuan seperti ini. Tidak ada yang dapat menjadi bukti bahwa Anda benar-benar hadir selain Anda tampilkan wajah Anda di layar ini. Begitu. Karena dalam beberapa kasus ada mahasiswa yang hanya HP-nya yang hadir, orangnya tidak tahu kemana. Oke, baik. Mahasiswa sekalian, saya kira ini pertemuan pertama kita. Saya kira mungkin di mata kuliah lain belum pernah kita bertemu. Tetapi untuk perkenalan, saya kira Anda sudah dapat membaca nama saya ketika Anda menawar ya. Jadi terlihat dengan jelas di situ. Nah, nanti profilnya saya akan perlihatkan seperti ini. Oke, ini kira-kira yang akan kita sampaikan, yang akan saya coba tampilkan hari ini adalah garis-garis besar program perkuliahan. Ini di slide 1 kelihatan profil saya, ada NIP, ada NIDN, ada ID Scopus, ada email, ada saya punya blog dengan nomor WA. Ini bisa diperhatikan. Oke. Nah, biasanya kalau di perkuliahan lain atau Anda mendapatkan dosen lain, Anda mendapatkan mata kuliah di tempat lain, di pertemuan pertama itu akan menyampaikan berbagai peraturan-peraturan tentang perkuliahan yang akan dijalani selama 1 semester. Bagi saya, simpel saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini. Jadi gambaran model perkuliahan kita. Jadi gambaran perkuliahan kita ini seperti ini. Jadi kalau dulunya kelas itu 30%, maka sekarang ini saya rubah menjadi 10%. Kenapa 10%? Karena tidak memungkinkan kita untuk situasi saat ini untuk dapat bertemu secara offline. Itu pun 10% ini kita masih lihat kemungkinan apa bisa kita lakukan. Nah, makanya akan kita perbesar porsinya adalah pada domain-domain yang lain. Jadi untuk studi lapangan, katakanlah studi lapangan kita porsinya atau besarannya adalah 30%. Jadi studi lapangan itu diperlukan bagi Anda untuk dapat mengenali lapangan di mana Anda akan menyandingkannya dengan apa-apa yang sudah Anda pelajari secara teoritis. Nah, jadi Anda ke lapangan itu
dapat berupa pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, dan yang ketiga Anda dapat membaca dokumen di sana, mengambil dokumen-dokumen yang tersedia di lapangan. Nah, yang ketiga, domain yang juga kita beri porsi besar adalah di jelajah pustaka. Walaupun sebenarnya bukan di mata kuliah ini, di mata kuliah semua mata kuliah yang Anda jalani, seharusnya Anda lebih sadar bahwa jelajah pustaka itu adalah sebuah keharusan. Anda tidak dapat memiliki wawasan yang luas tentang apa yang menjadi konsentrasi keilmuan Anda, apalagi kalau Anda ingin memperluas wawasan Anda pada bidang-bidang lain. Caranya adalah Anda mesti jelajah pustaka sebanyak-banyaknya. Anda mesti jelajah pustaka sebanyak-banyaknya. Anda dapat mengakses berbagai sumber seperti ini, seperti jurnal, hasil-hasil riset atau hasil-hasil penelitian, dan buku. Itu yang mesti Anda lakukan. Jadi intinya Anda perbanyak membaca. Tidak ada rumus lain sebagai akibat dari pilihan Anda untuk berkuliah selain banyak membaca. Oke. Kemudian yang ketiga, kuliah online-nya berarti 30%. Yang dulunya hanya saya porsikan hanya 15%, sekarang menjadi 30%. Karena ini yang paling banyak kita akan lalui di masa pandemi ini. 30%. Jadi perkuliahan kita seperti yang kita lakukan sekarang melalui Zoom meeting ya. Melalui Zoom meeting. Dan yang kedua, saya biasanya menyediakan konten melalui YouTube ya. Jadi YouTube itu biasanya saya buat kontennya biasanya untuk mereview kembali, bahan-bahan perkuliahan yang telah kita pelajari. Mana tahu mahasiswa biasa lupa. Atau saya membuat konten YouTube jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab, maka saya buatkan khusus kontennya untuk menjawab. Dan biasa juga YouTube itu saya gunakan untuk mereview tugas-tugas mahasiswa. Jadi tugas-tugas Anda itu nanti akan saya review melalui YouTube untuk memperlihatkan kelebihan dan kelemahan tugas yang Anda buat, atau kesesuaian antara pedoman yang saya berikan dengan tugas yang Anda kerjakan. Yang ketiga, biasanya saya menganjurkan mahasiswa untuk memiliki blog. Dan untuk memiliki blog sehingga gagasan mahasiswa itu sebenarnya dapat dituangkan jika sudah punya blog pribadi, dan itu fasilitasnya gratis ya. Anda bisa memilih di Blogspot untuk membuat akun blog. Nanti saya ajarkan jika ada yang belum punya blog pribadi, nanti saya ajarkan bagaimana caranya membuat blog pribadi. Yang keempat, bisa kita menggunakan untuk online ini, kita bisa menggunakan grup WA yang telah ada di kita untuk berkomunikasi, berkonsultasi tentang hal-hal yang relevan dengan persoalan-persoalan perkuliahan. Jadi karena kita telah memiliki grup WA, maka saya ingatkan untuk kawan-kawan tidak lagi nyelonong japri ya, langsung nge-WA pribadi ke saya. Kecuali urusan lain ya, kalau ada siapa tahu mau konsultasi soal jodoh umpamanya ya mungkin jangan di grup WA. Tapi kalau selagi terkait dengan persoalan perkuliahan, kemukakanlah di grup WA. Jadi jangan di WA pribadi. Kenapa di WA grup? Karena agar teman-teman Anda tahu perkembangan grup ini, tahu juga masalah yang dihadapi dalam perkuliahan ini. Oke.